al-badru alaina. 1, 2, 3. Min thaniyatil wajaba syukru alaina mada'an lillahi da. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sa'adatul qurama, masyayikhun al-a'izza, para ulama, para asatid yang saya hormati, Ustadz Rifki selaku mudir Darul Fitrah, Ustadz Yahya Setiawan, Ustadz dan guru saya, kemudian Ustadz Bahak dan para asatid lain sekalian yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah selalu memuliakan dan menjaga antum semua untuk amal yang luar biasa, yaitu mendidik santri-santri di pesantren Darul Fitrah. Kemudian santri-santriku jamaah sekalian yang saya banggakan, yang pertama kita bersyukur di pagi hari ini kita dipertemukan dalam sebuah majelis yang mubarakah insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita saat ini masih ada di bulan kelahirannya. Betul, kita masih ada di bulan Maulid. Ini masih tanggal 27 Rabiul Awal. Betul apa salah? Ya, kalau nggak salah, kalau nggak 26, 27. Ala kulli hal, ini nikmat yang sangat kita syukuri. Kemudian saya mengingatkan diri sendiri dan antum semua untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada orang Badui, wong desa, itu melakukan perjalanan dari desa ke kota Makkah tanpa membawa bekal. Ketika ditanya sama Rasulullah, kok kamu nggak bawa bekal? Katanya dia tawakal kepada Allah, pasti bakal makan di sana. Akhirnya Allah turunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah. Kalau cuma perjalanan dari desa ke kota aja butuh bekal, apalagi perjalanan yang panjang untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya mau menceritakan satu kisah tentang seorang laki-laki yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ada yang tahu? Siapa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib siapa? Siapa? Ah, benar, Abu Lahab. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib punya seorang adik laki-laki namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdullah menikah dengan seorang perempuan bernama Aminah. Baru beberapa bulan menikah, dia tinggalkan istrinya untuk berdagang ke negeri Syam. Pulang dari negeri Syam sampai di daerah yang namanya Yathrib atau Madinah, sekarang kota Madinah. Abdullah ini sakit lalu meninggal dunia dan dikuburkan di sana. Tidak lama setelah meninggalnya Abdullah ini, ada seorang raja dari Yaman namanya Abrahah menyiapkan pasukan yang sangat besar yang di dalamnya ada gajahnya, dalam rangka untuk menghancurkan Ka'bah. Waktu itu orang-orang yang tahu bahwa Abrahah akan menghancurkan Ka'bah semuanya ngungsi keluar, kabur dari Makkah supaya tidak dibunuh sama Abrahah. Akan tetapi masih ada beberapa orang yang tidak mau keluar Makkah, di antaranya Abdul Muttalib dan Aminah. Akan tetapi ternyata kehendak Allah Subhanahu wa taala sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Pasukan bergajah ini dibantai, dihancurkan oleh burung ababil. Allah ceritakan, alam taro
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka alam yaj'al kaidahum wa arsala alaihim tarmihim faja'alahum. Abdul Uzza bin Abdul Muthalib mengetahui kalau istri adiknya itu atau iparnya tidak keluar dari Makkah ketika penyerangan Abraha. Jadi dia itu punya perasaan khawatir, dia punya perasaan takut. Dia ini sangat sayang sama adiknya. Dia juga peduli sama istri adiknya yaitu Aminah, dan dia mengkhawatirkan nasib keponakannya yang mau lahir ini. Maka Abdul Uzza mengirim seorang budak perempuan. Nama budak perempuannya adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Ditulis, santri ditulis. Namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Dikatakan kepada budaknya, wahai budakku, silahkan kamu temani Aminah, kamu jaga Aminah, kamu tunggu. Kalau dia butuh apa-apa, butuh sesuatu, kamu yang bantu. Terus kalau nanti anaknya Aminah lahir, kamu kabari saya. Itulah yang diperintahkan Abdul Uzza kepada budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah al-Aslamiyah menunggui Aminah, menemani Aminah sampai suatu malam. Suatu malam ini bulan purnama bersinar terang, langitnya cerah, alam semesta seakan-akan berbahagia menunggu-nunggu kehadiran atau kelahiran seorang anak manusia. Malaikat semuanya berlomba-lomba turun ke bumi. Burung-burung, pepohonan semuanya ikut menyanyi, bersenandung atas kelahiran anak pada malam hari itu. Berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah jatuh tersungkur semua. Apinya Majusi yang sudah nyala selama ratusan tahun padam. Karena pada malam hari itu lahir manusia paling mulia di alam semesta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nurnya sendiri. Yang Allah siapkan beliau ini untuk menjadi makhluk terbaik, teladan kita semua, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab Simtud Duror bahwa lahirnya Rasulullah ini, tentang kelahiran Rasulullah SAW, kana wulida maktunan makhulan maktu'as surrah. Rasulullah lahir dalam keadaan maktun, sudah disunat, makhulan, sudah dicelak matanya, maktu'as surrah, apa? Ari-arinya sudah dipotong. Nah, Suwaibah sudah melihat bahwa anak ini lahir, maka dia segera bergegas untuk menemui Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, menginformasikan kalau anak laki-lakinya sudah lahir. Saking senengnya, saking bahagianya Abdul Uzza waktu itu, maka dia mengatakan kepada budaknya, wahai Suwaibah, kamu aku merdekakan. Sekarang kamu temani Aminah, penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sekarang kamu sudah bukan budakku lagi. Kamu tak merdekakan. Saking senengnya aku atas kelahiran keponakanku. Itu kejadiannya bertepatan dengan tahun gajah, tahun di mana Raja Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Singkat cerita, 43 tahun setelah itu, 43 tahun berikutnya, ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, wa anzir ashiratakal aqrabin, beliau naik sebuah bukit di Mekah namanya Jabal Abi Kubais. Apa? Jabal Abi Kubais ini tidak boleh dinaiki sembarangan orang. Yang boleh naik ke sana cuma tokoh masyarakat. Apa fungsinya? Jabal Abi Kubais ini fungsinya khusus untuk mengumumkan pengumuman penting.
Kalau bukan tokoh masyarakat tidak boleh naik. Kalau cuma nggak punya kepentingan nggak boleh naik. Ini khusus untuk mengumumkan pengumuman penting. Di situ seorang tokoh masyarakat yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib naik kemudian mengumpulkan orang Quraisy. Dia mengatakan, ya ma'syarul Quraisy, wahai sekalian orang Quraisy, apa pendapat kalian kalau aku kabarkan bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kalian? Maka orang Quraisy menjawab, kami percaya. 40 tahun lebih kami bermuamalah sama kamu, kamu tidak pernah dusta. Kami percaya. Maka Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka, kalau begitu aku menyampaikan kepada kalian bahwa Allah telah mengutusku sebagai seorang Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan peringatan bahwa akan datangnya hari akhir, adanya siksa, adanya surga dan neraka. Rasulullah mengumumkan kenabiannya di hadapan orang Quraisy. Ketika Rasulullah mengumumkan pengumuman itu, tiba-tiba di tengah jamaah tadi yang berisi orang-orang Quraisy ada seorang laki-laki yang ganteng, wajahnya putih kulitnya. Dia menunjukkan telunjuknya, duding Nabi Muhammad SAW, mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'atan. Celaka kamu wahai Muhammad, apakah untuk urusan begini kamu mengumpulkan kami? Mukanya merah padam. Orang laki-laki yang putih yang ganteng itu mukanya berubah jadi warna merah, saking murkanya dia kepada Rasulullah. Dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'atana, untuk urusan begini kamu kumpulkan kami. Maka Allah Subhanahu wa taala membalas ucapan itu dengan menurunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Orang itu adalah Abu Lahab, orang yang punya hubungan darah sama Nabi, yaitu pamannya. Akan tetapi beliau menjadi orang yang pertama yang memusuhi dakwahnya Nabi. Orang-orang pada nanya, itu siapa itu orang itu yang bilang tabban laka ya Muhammad? Orang-orang bilang, itu pamannya. Oh, pamannya. Kalau pamannya aja nolak dakwah dia, kenapa kita harus ikut? Akhirnya kita tahu bahwa sepanjang Rasulullah ada di Makkah, Abu Lahab dan istrinya yang bernama Ummu Jamil itu selalu menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Jamil diceritakan, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Apakah dia kesana kemari bawa kayu bakar? Bukan, dia orang kaya, tokoh masyarakat, ngapain juga kesana kemari bawa kayu bakar? Maksudnya dia kesana kemari menyalakan api fitnah. Dia menuduh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam macam-macam. Bahkan pernah suatu hari Ummu Jamil itu bawa batu nyari Rasulullah SAW. Mana Muhammad, mau tak pukul mukanya pakai batu ini. Waktu itu Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sedang duduk di depan Ka'bah. Kemudian Ummu Jamil datang nanya sama Abu Bakar, mana saudaramu Muhammad? Ini aku bawa batu mau tak pukulkan ke mukanya. Abu Bakar heran, loh ini Rasulullah di sampingku. Setelah Ummu Jamil pergi, Abu Bakar nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, barusan engkau di sampingku, dia nggak bisa ngelihat. Ya itulah, Allah Subhanahu Wa Taala tutup pandangan dia. Ini keajaiban yang diberikan Allah kepada Rasul, namanya mukjizat. Kalau diberikan kepada wali namanya karomah. Jadi kalau ada wali besok hilang, nah itu sudah ada tuntunannya dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikejar-kejar musuh kok nggak ketangkep, nah itu Allah Subhanahu Wa Taala menghijab orang tersebut dari pandangan orang lain. Ikhwani, singkat cerita, setelah perang Badar, Abu Lahab mati karena kepalanya dipukul sama Ummu Fadl. Abu Lahab tidak terima
kaum Quraisy kalah. Terus kemudian dia mukuli budaknya Ummu Fadl. Ummu Fadl tidak terima sama Abu Lahab, dipukul kepalanya lagi pakai kayu. Kemudian lukanya itu berdarah, bernanah, busuk, sampai akhirnya dia mati dalam keadaan yang sangat menjijikkan. Orang tidak ada yang mau menguburkan dia. Dibuatkan lubang, disurung dari jauh, terus dikuburnya sambil dilempari batu. Itulah kisah tragisnya Abu Lahab. Suatu ketika Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi ketemu sama Abu Lahab. Ternyata kondisinya Abu Lahab sedang disiksa luar biasa di alam kubur. Abu Abbas tanya sama Abu Lahab, gimana kondisi ente? Aduh repot, aku disiksa, ente-entean di sini. Setiap hari aku disiksa, kecuali hari Senin. Hari Senin siksaanku diringankan. Hari Senin terkadang aku mendapatkan air untuk minum. Loh, lah kenapa kalau hari Senin siksaanmu diringankan? Karena pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, di hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya bergembira, saya bersukacita atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saya juga memerdekakan budak saya, Thuwaibah. Maka setiap hari Senin saya mendapatkan keringanan siksa di alam kubur. Ini orang kafir, ini orang musyrik, ini musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang suka menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena bergembira atas kelahiran Rasulullah diringankan azabnya di alam kubur. Bagaimana dengan kita yang mencintai Rasulullah? Bagaimana kita yang muslim, kita yang mukmin, umatnya Nabi Muhammad, kita mencintai Nabi Muhammad, kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad, kita memperjuangkan apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad. Apakah kita tidak layak mendapatkan syafaat dari beliau? Kita jauh lebih layak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Lahab, hanya karena bergembira atas kelahiran Rasulullah. Sekarang ini ada orang-orang muslim aneh, kalau udah masuk bulan Maulid tapi dia tidak bahagia, repot kesana kemari, malah gundah dia kalau bulan Maulid. Aneh orang-orang kayak gini. Harusnya orang mukmin kalau masuk bulan Maulid, masuk bulan kelahiran Rasulullah SAW, dia mengekspresikan kegembiraannya, kesenangannya, terserah dengan cara apapun, tapi senang bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada di dalam surat Yunus ayat 58. Betul? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, atas fadilah yang diberikan Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya. Para ulama tafsir mengartikan wa bi rahmatihi maksudnya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang dimaksud rahmah dalam ayat itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, nikmat terbesar, rahmat terbesar yang kau berikan kepada manusia itu apa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ku ciptakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari nur, dari cahaya. Itulah nikmat yang terbesar. Seandainya tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita tidak kenal Islam, mungkin kita nggak ngerti iman, kita tidak kenal Allah, mungkin nggak ada yang ngantuk. Ya, ini pagi-pagi kok udah pada ngantuk santri-santri. Kenapa ini? Wes santri Darul Fitrah, santri Darul Fitrah. Ustadznya Ustadz siapa? Musana. Adik-adikku sekalian, santri-santri yang saya banggakan, besok antum akan jadi dai, antum besok akan jadi ulama, besok 10-20 tahun yang akan datang antum akan menjadi mujahid-mujahid IT, mujahid-mujahid media, ya toh? Kalau pas majelis jangan ngantuk, bahaya.
Orang ngantuk, orang tidur itu nyawanya dicabut sama Allah, betul apa enggak? Gimana ayatnya? Dicabut kan nyawanya sama Allah. Fayumsikul ladzi qada 'alaihil maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Yang ngantuk-ngantuk pas majelis ini khawatirnya nanti malaikat maut lewat gitu loh. Enggak dibalikno nyawanya. Lah kok istiqomah wis bubar. Naudzubillah semua, naudzubillah. Ya, Ustaz. Lah gimana Ustaz? Tadi malam ini kita ngelembur nyiapkan acara. Jadi kami ngantuk, tidak ada masalah ya. Di dalam majelis ilmu yang kita kejar adalah barokah. Yang kita dapatkan dari majelis ilmu adalah rahmatnya Allah, sakinah, ketenangan hati, doanya malaikat, dan kebanggaan Allah atas kita. Paham atau tidak paham? Karena kadang-kadang ada orang ikut majelis mentelengi ustadznya sak jam. Ustadznya ngomong apa? Mau ustadznya ngomong apa? Mbah ya lali ya, lucu sing penting. Ada orang yang ikut majelis ilmu paham, ada orang yang ikut majelis ilmu tidak paham. Goalnya bukan paham atau tidak, goalsnya dapat barokah. Paham nggak paham itu urusan belakangan. Tapi paham nggak kisah tadi? Siapa tadi pamannya Rasulullah namanya? Abdul Uzza, dijuluki sama Allah Abu Lahab. Kenapa Abu Lahab? Berbahagia di hari kelahiran Rasulullah SAW. Apa yang dia dapat? Diringankan siksanya setiap hari Senin. Kita umatnya Rasulullah yang sangat mencintai dan mengidolakan beliau, harusnya kita lebih layak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya pertanyaan teman-teman. Apakah cuma sekedar bahagia atas kelahiran Rasulullah itu cukup atau masih kurang? Harusnya ditambah apa lagi? Apa? Iya. Berbahagia atas kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus ditindaklanjuti dengan banyak hal. Yang pertama, mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmunya namanya ma'rifatur Rasul. Kita bisa mengenal Rasulullah dari hadits-hadits beliau. Kita juga bisa mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sirah, sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adalah bohong orang yang ngaku cinta sama Rasulullah tapi tidak pernah membaca sejarahnya. Adalah bohong orang yang mengaku cinta kepada Nabi tapi tidak mau membaca sirahnya. Kalau kita tidak membaca sirahnya, kalau ini sunnah, kita tahu dari mana kalau ini bid'ah. Kita harus mengkaji sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ kita akan bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Kita juga bisa memperjuangkan sunnah-sunnah beliau. Nah, ikhwani yang dirahmati Allah, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan saya ingin antum sebagai santri, bapak-bapak sebagai jamaah yang hadir di sini berusaha menerapkan apa yang saya sampaikan dalam forum ini. Hadisnya sudah masyhur, kita sering dengar. Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Safar tahun 14 dari kenabian bersama Sayyidina Abu Bakar dipandu oleh Abdullah bin Uraikid melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Disambut dengan luar biasa oleh penduduk Madinah. Semuanya menyanyikan Tala'al badru alaina. 1, 2, 3. Min thaniyatil wajaba syukru ala
wis ngene kok ngaku cinta Nabi ora apal. Saudara, Sayyidina Mus'ab bin Umair, anak muda usianya 21 tahun. Hanya dalam waktu 1 tahun dia diutus sama Rasulullah datang ke Yathrib. Hanya dalam waktu 1 tahun kota Yathrib siap menjadi mahjarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi tempat hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 70 orang tokoh masyarakat masuk Islam hadir ketika Bai'atul Aqabah 2 untuk menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah, siap mati demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua penduduk Madinah dari suku Aus dan Khazraj masuk Islam di tangan seorang anak muda usia 21 tahun namanya Mus'ab bin Umair. Berapa umur kita? Apa prestasi kita? Mengislamkan Nurice. Oh, udah Islam Ustaz. Ya kan? Apakah Mus'ab hanya mengislamkan orang-orang Madinah? Tak tanya, apakah Mus'ab hanya mengislamkan orang-orang Madinah? Kenapa mereka keluar siang hari itu? Ada yang naik pohon kurma, semuanya keluar rumah. Ada yang bawa rebana, ada yang nyanyi, semuanya bergembira ria menyambut Rasulullah. Padahal mereka belum pernah ketemu sama Rasulullah. Karena Sayyidina Mus'ab selama 1 tahun di kota Madinah bukan cuma mengenalkan Islam, tapi mengajari penduduk Madinah untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Madinah belum pernah ketemu Rasulullah, tapi dengan begitu bahagianya menyambut kehadiran Rasulullah. Hari yang paling terang, hari yang paling berbahagia yang tercatat dalam sejarah kota Yathrib adalah hari datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari yang paling gelap adalah hari meninggalnya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sampai membuat namanya Mas. Tadi hadisnya gimana? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Masjid Nabawi yang dibangun sama Rasulullah, lantainya keramik apa pasir? Tiangnya beton apa pohon kurma? Atapnya cor atau pelepah kurma? Bagus mana sama Masjid Darul Fitrah? Tapi kenapa Masjid Nabawi bisa melahirkan orang-orang hebat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Hasan bin Sabit? Darul Fitrah udah berapa tahun? Mohon maaf bapak-bapak, ini cuma mau cerita sebenarnya tentang Masjid Nabawi ya. Yang dibangun sama Rasulullah fisiknya masjid atau fungsinya? Fisiknya biasa. Tapi di Masjid Nabawi Rasulullah mengajari ilmu kepada anak-anak. Anak SD, SMP, SMA, kuliah, semuanya dosennya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dari masjid beliau mengatur ekonomi umat, dari masjid beliau ngatur pasar, dari masjid beliau mendidik umat, dari masjid beliau mensejahterakan umat. Masjid di zaman Rasulullah SAW itu ada tiang khusus yang biasa digantungi makanan. Orang-orang yang punya duit, itu punya rezeki berlebih, bawa makanan satu kresek digantungkan di tiang. Nanti yang tidak punya, yang butuh makanan tinggal ngambil di situ. Taruh seikhlasnya, ambil sebutuhnya. Taruh seikhlasnya. Masjid-masjid kita zaman sekarang mengumumkan saldo infak masjid ini senilai 83.780.000 rupiah, tapi tetangganya nggak bisa beli beras. Itu pengumuman saldo infak menyakitkan hati ya enggak?
Minyak goreng langka, masjidnya ngumumkan saldo infak banyak, tetangganya ndak ikut merasakan. Ini masjidnya bener apa ndak bener? Menaranya daur tinggi menara masjidnya, tapi ndak tahu fungsi menara. Menara dulu dibikin sama para salaf kita untuk ngelihat di sekitar masjid mana rumah yang tidak keluar asapnya. Oh, berarti tidak bisa makan mereka. Ambillah duit infak, ambil duit di Baitul Mal, kasih ke orang fakir miskin yang ada di sekitar masjid. Minimal 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, depan belakang. Itu takmir akan bertanggung jawab sama Allah nanti kok ditanya itu kenapa saldonya nggak mau pakai, malah mau endapkan di bank. Repot, jawabnya susah. Di zaman Rasulullah SAW, anak-anak latihan bela diri di masjid, para sahabat latihan bela diri di masjid. Orang Badui bikin acara hiburan di masjid, sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha itu nonton di pundaknya Rasulullah, dagunya ditaruh punggungnya Rasulullah, nonton pertunjukannya orang Badui itu sampai bosen. Sekarang ini masjid cuma buat sholat 5 waktu. Nanti kalau udah rampung sholat dikunci, digembok, plus kamar mandi juga digembok. Masjid tidak ramah musafir. Ada orang zakat ke masjid, infak banyak ke masjid, dia tukang becak. Itu karena setiap hari diizinkan sama takmir untuk mandi di masjid, padahal dia tidak sholat berjamaah. Lama-lama mikir tukang becak ini, wah aku diizinno adus terus ning kene yo mosok gak sholat. Lama-lama dia sholat, lama-lama dia ngaji, lama-lama dia bayar zakat ke masjid, lama-lama dia celengan dan tabungannya selama jadi tukang becak itu disedekahkan ke masjid. Rasulullah mengatur strategi perang, Rasulullah memimpin militer, Rasulullah mendidik para komandan, rapat persiapan perang itu semuanya di masjid. Rasulullah mendidik para sahabat bagaimana berumah tangga yang baik. Dicontohkan istri-istrinya itu tinggal semuanya nempel di Masjid Nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW setiap pagi menyalami masing-masing istrinya, jatah-jatahnya dipenuhi, dihormati para wanita ini. Bagaimana Rasulullah menyontohkan banyak sunnah ketika beliau iktikaf, kepalanya dimasukkan ke dalam kamar, kemudian disisir sama Sayyidah Aisyah dalam keadaan beliau haid. Semua pendidikan itu dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dari masjid. Tapi sekarang masjid, Masya Allah, di Indonesia katanya lebih dari 1 juta masjid. Bangunannya besar-besar, tapi operasionalnya jauh lebih banyak daripada manfaatnya. Masjid cuma ngabis-ngabisin duit umat. Kalau pas butuh dana fundraising, deket-deketi umat. Begitu Covid, umat yang butuh masjidnya tutup. Wis. Saya ndak terima kalau ada santri alumni Darul Fitrah ngelola masjid model kayak gitu itu. Ora tak anggap adik kelas. Ora tak anggap santri kuis. Masjid model apa itu? Masjid cuma dipakai sholat 5 waktu. Saya pingin nanti ke depan alumni Darul Fitrah ini kan hafal Al-Qur'annya banyak, pondok tahfidz, betul? Nanti jadi imam suaranya ngelik nyenengno. Jadi orang-orang itu kalau sholat di situ betah karena imamnya enak. Imam itu alhamdulillah rabbil alamin. Dah tua enggak mau geser-geser. Pak yang sudah tua dipersilahkan yang muda untuk maju. Karena orang yang paling berhak imam itu aqra'uhum lil Quran. Tapi yang muda harus sopan sama orang tua. Ya bacaanmu lebih bagus, tapi harus paham namanya kulo nuwun, ungguh. Jangan anak muda mentang-mentang suaranya apik masuk ke masjid langsung imam tanpa izin sama imam rawatibnya. Ini tidak ada akhlak namanya. Akhlakless. Santri yang adzan, jangan sampai yang adzan itu nek ora mbah-mbah tuwa sing suaranya tuh dah mirip-mirip malaikat maut.
atau suara anak-anak TPA, bayi cempreng kayak pitik kecepit, kayak gitu yang ada, repot. Rasulullah bersabda, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Tapi yang dibangun sama Rasulullah bukan fisiknya, fungsinya. Rasulullah yang paling paham maknanya. Beliau yang membangun bangunan masjid, fisiknya sederhana tapi fungsinya luar. Ini masjid besar. Kita tunggu alumni Darul Fitrah, insyaallah. Karena waktu saya sudah habis, sudah jam 8 lewat. Saya mohon maaf tidak bisa berlama-lama karena setelah ini ada jadwal lagi di Kaliurang. Jadi saya habisin langsung balik lagi ke Jogja. Mungkin satu pertanyaan boleh lah ya. Satu pertanyaan boleh. Harap saya pesan ini bisa ditangkap ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ini teman-teman paham. Yang dibangun maksudnya adalah fungsinya, bukan fisiknya. Orang yang bangun fisik masjid bagus tapi tidak dibangun fungsinya, itu seperti orang bangun rumah di surga tapi orangnya tidak masuk surga. Repot bener itu dan. Masjidnya wapik tapi wongnya gak tahu sholat, nyumbang tok tapi gak tahu. Hati-hati. Nah maka nanti alumni-alumni Darul Fitrah ketika nanti ditugaskan ada taklim apa dan lain sebagainya, maka dimulai dari menghidupkan fungsi-fungsi masjid. Bacakan hadis habis sholat, dibikin taklim buat anak-anak, remaja, putra putri. Ustaz, kami kan masih SMA, nanti kalau pesertanya mbak-mbak SMA piye? Ah itu tanya Ustaz. Ustaz Abdullah, nah, spesialis bab itu. Abdillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini saja yang ingin saya sampaikan. Paham ya? Membangun fungsi bukan fisiknya masjid. Kalau ada kurang dan salah saya minta maaf, itu karena kebodohan saya, benarnya dari Allah. Semoga nanti semua santri yang lulus dari pondok ini menjadi orang yang paling bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Banyak nanti yang jadi ustadz besar, ustadz nasional, walaupun setelah jadi ustadz nasional harus tetap ngajar di masjid, mulang ngaji, malik sendal, ngimami di masjidnya masing-masing. Apabila banyak kekurangan itu dari saya sendiri, dari kebodohan saya, benarnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beliau sampaikan bisa membuka kita untuk selalu bersoleh hingga hari kiamat. Kemudian selanjutnya yakni tanya jawab mungkin dari jamaah. Ada yang mau ditanyakan? Satu penanya aja. Satu pertanyaan mengenai tema yang disampaikan apa ini? Kalau tidak ada dan sudah terlalu jelas, malah alhamdulillah ya. Tidak usah dipaksa nanya. Dari jamaah yang belakang, jamaah putri. Tafadhol Pak, silakan dikasih mic. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nama saya Yusuf. Jadi di sini saya ingin bertanya, dari Korea tadi kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam lahir sudah seperti yang tadi dibicarakan, istilahnya di sini sudah ada kaki, sudah mencelah dan sebagainya. Dari keterangan Ustaz itu berdasarkan Al-Quran atau berdasarkan hadis atau sifat yang saya ingin penjelasan, karena penjelasan ini baru saya dengar pada saat ini. Kalimat-kalimat bahwa Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan juga semuanya seakan bersih di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kita sebagai umat Rasulullah SAW, sebaiknya memang kita harus meneladani dia dengan sirah dan sunnah
warahmatullahi. Pak Yusuf nggih. Jazakumullah pertanyaannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ulida maktunan makhulan maktu'as surrah itu adalah bait dalam sebuah kitab tentang ringkasan sirah, judulnya Kitab Maulid Simtud Duror, dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang mana beliau ini adalah alim minal ulama, beliau ini adalah wali min aulia, beliau ini adalah salah satu orang yang sangat memahami sejarah Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma membaca 1-2 buku sirah, tapi puluhan, bahkan mungkin lebih banyak daripada itu. Dan beliau adalah salah satu anak keturunan Rasulullah SAW yang semua ilmunya bersanad nyambung sampai Rasulullah, bahkan sampai cara pakai sorbannya pun itu musnidatan, tersambung sanadnya sampai Rasulullah SAW. Itu yang saya tahu. Kemudian terkait bagaimana nanti ke depan santri ini bisa menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, betul Pak ya? Diajarkan sirah, kemudian dicontohi sebenarnya, diteladani oleh para ustadz. Itu nanti babnya Ustadz Rifki yang akan mengeksekusinya, menjawabnya bagaimana kualitas santri ini sangat ditentukan oleh kualitas para gurunya. Karena ilmu bisa dipelajari dari buku, tapi adab, akhlak hanya bisa dicontoh dari guru. Kalau kita nemu ada santri kok akhlaknya dalam tanda kutip ini perlu dicek siapa guru yang dia contoh. Kenapa kok dia begitu? Sehingga setiap kali ada laporan negatif tentang santri, seharusnya ustadz tidak marah, tapi melihat langsung rapat. Ini ustadz siapa kok yang dicontoh sama santri semacam ini? Lalu diadakan perbaikan internal, dibuat kebijakan-kebijakan yang baik di dalam dulu, sehingga setelah ini baik dari dalam, ustadznya tidak ada yang nyontohi jelek, kok tetap ada santri. Nah, itu baru di treatment. Ini babnya bab bagian kesantrian yang mengajarkan adab dan akhlak kepada santri. Lagi-lagi saya katakan bahwa adab dan akhlak tidak bisa lahir, tidak bisa terinstal di dalam diri hanya dengan membaca buku. Harus dicontoh daripada guru. Maka kita lihat standar gurunya seperti apa, dengan standar itu pula lah santrinya punya adab dan akhlak. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan Pak. Semoga kita semua berdoa, Bapak juga berdoa, semua jamaah berdoa, semua santri berdoa, ke depan Darul Fitrah semakin baik, alumni-alumninya menjadi teladan, uswah hasanah bagi masyarakat terkait adab dan akhlak. Karena Allah berfirman tentang Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan Rasulullah bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.